Hadis sahihnya, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi doanya tak diampunkan. Amin. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celakalah orang yang berselawat, yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi dia tak berbakti, maka dia tak masuk surga. Amin. Ini sahih. Datang pembuat hadis palsu, dibuatnya mirip macam ini. Bunyinya dirubah. Bunyinya dirubah. Celakalah orang yang jumpa dengan Ramadan. Banyak, yang tiga itu dirubah. Ini salah satu model membuat hadis palsu. Dibuat dia mirip macam hadis sahih, tapi isinya palsu. Dah saya tulis 2013 panjang pembahasan diri opos. Terjawab. Ada yang sahih, tapi bukan itu. Yang sahih tadi tiga. Doa Jibril tiga. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Yang palsu, yang lain daripada itu diubah-ubah, dimodif. Itu hadis sahih modifikasi. Pertanyaan yang kedua tentang wasufilan asyayatin. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Kalau hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, awak tak faham, buka kitab syarahnya namanya Fathul Bari, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga satu syarah lagi yang mazhab Hambali, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada juga yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Ada juga yang ditulis oleh Imam Badruddin Al-Ain. Tapi yang selalu mau pakai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karena mazhab Syafi'i. Kalau ada hadis dalam Sahih Muslim, jangan dibaca surang, diterjemahkan sendiri, nyasar sendiri. Ambo saya sampai sekarang masih baca syarah. Sahih Muslim itu syarahnya namanya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Bisa dibaca melalui internet, bisa melalui Maktabah Syamilah. Tinggal ketik, pilih matan, pilih syarah, enter, langsung dapat. Futihat abwabus sama, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Apakah betul pintu neraka itu ditutup dan pintu surga itu dibuka? Kata Imam Nawawi tak begitu. Makna kalimat itu adalah busyra, kabar gembira. Itu makna ungkapan. Kalau untuk ustaz-ustaz MDI, kalau untuk ustaz-ustaz IKMI, kalau untuk ustaz-ustaz Ittihadul Muballighin, kalau untuk ustaz-ustaz IKADI, karena ini sahabat-sahabat saya, silakan datang ke rumah saya, pintu terbuka 24 jam. Apakah memang betul terbuka 24 jam? Tidak. Lalu apa makna kalimat ambel? Itu ungkapan. Maknanya busyra, kabar gembira bagi ustaz-ustaz ini. Jangan dipahami secara tekstual. Maknanya adalah busyra, kabar gembira di bulan Ramadan. Jangan buat dosa supaya kita banyak berbuat baik. Nah, potongan kedua berarti 3 potong itu. Futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar. Yang ditanyakan Buya tadi, sufilan asyayatin. Setan-setan terbelenggu, artinya 3. Yang pertama, tangan kakinya terbelenggu, tapi lidah dan ekornya tetap lopek.
Jadi kalau di Pekanbaru masih ada restoran hantu yang kaki nampak, kepala tidak nampak, itu berarti masih digoda setan dengan lidah dan ekor. Di situ bau Pak Abu punya setan ini berekor. Lidah dan ekornya tetap lobek, tangan kakinya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, setan tidak terikat. Lalu apa makna sufilat asyayatin? Dua riwayat. Riwayat pertama sufilat asyayatin. Riwayat yang kedua sulsilat asyayatin. Tapi maknanya sama, dibelenggu. Sulsilat dari kata silsilah, tali, diikat, dikobek, diikat dengan tali. Apa makna setan terbelenggu? Begini. Saking kuatnya iman orang nambah puasa, seakan-akan setan terbelenggu. De ado buya wak seni wak. Ambo masih SD nyolah jadi buya. Duduknya di samping Ambo, seakan-akan Ambo terbelenggu. Kalau tidak ada kota aku tidak tahu bernama Ambo sampai. Apakah mulut Ambo tinggi? Apakah mulut saya terikat? Tidak. Ambo tadi waktu tausiah di muka pejabat tadi Ustaz boyeknya minta Ambo. Rasul terbelenggu mulut Ambo. Tidak menyebut korupsinya korupsi. Tidak menyebut selingkuhinya pun selingkuh. Pasal Ambo cinta mati ya. Apakah mulut Ustaz tadi terbelenggu di situ? Tidak, tapi seakan-akan terbelenggu di ada pejabat tadi. Begitulah mana. Mana yang ketiga? Yang ketiga ini bukan Imam Nawawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, selama itu orang selalu menyalahkan kalau ini salah, yang salah setan. Lagi nak sembahyang, setan. Lagi dilarikan pelakor, setan. Di bulan puasa kok, baunya begitu. Aku jadi kalau setan gitu lagi. Enggak bang, setan kan terbelenggu. Memang wahaman jadi setan gitu. Dua jawaban Imam Nawawi, satu jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua Imam Nawawi, satu jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Yang ketiga tentang lah mungkin filenya sampai rakaat satu salam. Lah mungkin bego di share ya. Lah sampai rakaat satu salam. Menurut mazhab Hanafi sampai rakaat itu terhitung 2 rakaat. Yang sampai itu hitungnya 2. Menurut mazhab Hambali sah sampai rakaat tapi makruh. Menurut mazhab Maliki sah tapi makruh karena meninggalkan sunat tasyahud dan salam tiap 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i batal. Waktu Ambo diundang malam Ramadan di Masjid Ronggo Warsito Akromunas sampai rakaat. Ambo sholat di situ. Maka Ambo pindahlah dari mazhab Syafi'i. Mazhab mana yang paling lama? Kalau mazhab Hanafi kan 2, balik rumah itu tambah 2. Kalau mazhab Syafi'i kan batal. Kalau mazhab Syafi'i imam itu batal, cokak kami situ. Maka malam itu mazhab guru-guru Ambo di Maroko kan Maliki. Sah nih kok, sah. Kita aja. Sah sembahyang, sah. Mau bacakan teks Arabnya yuk. Aku kata mazhab Maliki. Al-Malikiyatu qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu tasihhu sah sembahyangnya. Wa tuhsabu 20 rakaat. Yang ombe itu tetap dianggap 20 rakaat. Wa yakunu tarikan li sunnatit tasyahud, tapi inya sudah meninggalkan tasyahud dan salam karena kata Nabi salatul laili masna sembahyang malam 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Lagi bawa apa kata Syekh Atiyah Saqar? Kata Syekh Atiyah Saqar, hadis yang arba'an itu makasihnya sampai rakaat Nabi duduk lama. Sesudah sampai rakaat duduknya lama.
Tapi 2 rakaat tetap salam. 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung togat. Setelah sampai rakaat baru duduk lama. Hadis yang sampai rakaat itu am, ditaksis oleh hadis yang khusus, sholatul laili masna masna, duo. Apa kata Syekh bin Bas dan Syekh Ibnu Utsaimin, mereka pun mirip. Jadi sodo ulama menguatkan di situ rakaat banyak. Share, silakan share, boleh di print, boleh dicetak, boleh. Ambo dulu kalau ditanya orang di masjid tidak tahu, pulang ambo cari di rumah. Setelah cari, tulis, setiap ada yang bertanya, ambo share. Sampai kini umpamanya tulisan itu masih. Maka ambo sarankan ke kawan-kawan ambo, adik-adik ambo, menulislah. Masukkan ke blog kok tidak akan hilang. Kalau teruji, tidak semulai tahu tidak hilang-hilang. Yang di siko banyak hilang, di blog kok tidak hilang. Tentang masalah witir, sholat witir teknisnya 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Yang 2 rakaat itu apa namanya? Namanya rakaataini minal witri. Jadi kalian pakai usolli rakaataini minal witri sunnatan. Atau makna yang kedua adalah muqaddimatal witri, muqaddimah witir. Sebabnya masih sepaket dengan yang syi'leh. Maka sesudah salam tambah usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang tidak pakai usolli di dalam hati saja. Bagi yang 3 rakaat, salasa rakaatin 3 rakaat, tapi tidak pakai tasyahud awal untuk membedakan dengan dua-duanya sunnah, dua-duanya sah. Mana yang paling afdal? Menurut mazhab Syafi'i yang afdal 21. Kenapa lebih afdal 21? Iftitahnya 2 kali, takbiratul ihramnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Itu maka masjid-masjid tua di Pekanbaru 21. Masjid Raya Pasar Bawah 21, Masjid An-Nur 21. Nah, tidak membuat 31 salam, silakan. Nah, membuat 21 itu hujah dan alasannya. Joleh? Joleh. Jadi kalau ada orang yang habis sama tidak joleh, paket ini habis. Kuotanya. Itulah 3 pertanyaan. Ambo sampai gini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab tetap saya bawa balik ke rumah, saya buka kitab lagi. Ambo sampai gini masih membuka kamus. Bedanya kalau dulu membuka kamus Al-Munawwir tuh, iko buku awak dari Madrasah Aliyah Air Mole Indragiri. Kawan-kawan awak dari Gontor, dari Lirboyo, dari Munawwar Kerapia, dari Tebu Ireng, awak dari Madrasah Aliyah. Iko buku Azhar, iko kamus. Tulis. Sampailah udah umur sampai puluhan kok. Walaupun banyak uangnya macam 26. Sampailah umur sampai puluhan. Sampai pagi tadi aku masih membuka kamus. Jadi kalau ada ustaz tidak membuka kamus, ambo angke 2 tangan sama sampai kaki. Ambo masih bertanya. Semalam sore masih bertanya lagi ke Buya tentang masalah satu amalan-amalan. Jadi kalau ada orang baso, tak perlu bertanya ke orang, tak perlu membaca. Ambo masih membaca. Tadi habis sahur masih lagi mencari-cari bahan membaca-baca. Awak belajar ilmu ini macam berjalan di tepi pantai. Berjalan tepi pantai, yang pertama tenggelam atau kaki awak. Sesudah itu tenggelam sampai ke lutut. Waktu berjalan sampai tenggelam ke lutut, perasaan kita tinggi, ilmu masih di bawah. Begitu sampai ke tengah laut, kita tenggelam, rupanya ilmu masih. Semakin banyak awak membaca, semakin kita tak tahu apa-apa. Jadi saran ambo, mari kita baca buat muzakarah. Ulama awak di Pekanbaru ini tidak kurang dari apapun. Ahli tafsir, ahli fikih, usul fikih, doktor fikih, usul fikih. 30 tahun di Madinah, mengigau pun bahasa Arab. Buya